Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara kita mengupdate data dari REST API yang kita buat dengan Flask dan MySQL. Jadi di seri ke-8 kita telah bahas nih bagaimana cara kita menambahkan data dengan metode POST. Ya, jadi untuk update data kita akan menggunakan yang namanya metode put ya. Jadi pastikan sampai P kalian sudah berjalan, di mana MySQL kalian dan Apache-nya sudah running. Ya, jadi kalau ini nggak running nggak bisa. Dan kita akan buka kembali ya folder belajar Flask ya di terminal kita. Jadi saya akan aktifkan dulu ya nama env-nya. Jadi search ya env bin activate. Nah, sekarang saya sudah masuk pada environment saya. Nah, sekarang kita akan jalankan dengan Flask run seperti ini dan akan masuk pada port 5000 di localhost kita. Nah, ini udah aktif ya. Nah, sekarang kita akan melakukan update data. Jadi, update data itu sendiri kalau kita cek di phpMyAdmin gitu ya. Di environment-nya di sini adalah belajar FluxDB nama database-nya. Jadi kita cari dulu, kita cek belajar FluxDB di sini. Nah, kita akan update data dosen ya. Jadi data ini yang akan kita update. Nah, setiap update di dalam MySQL itu butuh parameter where gitu ya. Where apa? Kita akan melakukan update siapa? Ya, misalnya kita ingin melakukan update dengan dosen dengan nama Dewi Susanti. Jadi, kita update dari tabel apa dengan ID 1 gitu ya. Ketika kita ingin merubah data dari Desi Anwar, jadi dia update berdasarkan ID 2 gitu. Nah, untuk implementasinya di si Flask ini caranya adalah cukup mudah. Pastikan kalian sudah masuk pada file dosencontroller.python. Nah, di sini saya buat sebuah komentar yaitu update data. Kita buat sebuah function namanya ubah. Nah, kita butuh parameter. Parameter untuk merubahnya apa? ID ya. Jadi kita akan melakukan update sebuah tabel dengan ID-nya apa? ID dosennya siapa? Nah, saya parameternya ID di sini. Kita buat parameter di sini. Saya pakai try ya. Try. Kita tampung data inputnya yaitu NIDN ya. NIDN. Kenapa NIDN? Karena NIDN ada di sini yaitu NIDN nama PON dan alamat. Jadi NIDN adalah request ya, request ini dari mana? Dari bagaimana si user melakukan input data, get apa? NIDN gitu ya. Nah, kalau teman-teman buka namanya Postman di sini sebagai contoh, kita akan melakukan update data ya, update data di mana kita data NIDN yang lama akan diganti dengan data NIDN yang baru yang diinputkan oleh si user gitu ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Oke, kita sambil tunggu ya proses Postman ini berjalan. Oke, di sini saya sudah memiliki membuka Postman saya ya. Saya tutup dulu yang lama. Oke, saya tutup dulu biar ini tidak mengganggu proses kalian ya. Oke, jadi saya akan buat yang baru. Jadi kita buka dengan localhost ya. Jadi kemarin kita buka yang ini ya contohnya. Get. Nah, kalau kita get seperti ini dosen gitu ya. Jadi maka kita akan tampil semua datanya. Oke, ini ada masalah. Oh, kenapa nggak bisa? Karena saya ini belum selesai. Oke, saya tutup dulu sementara. Jadi saya akan terangkan sebentar di sini. Jadi ini ada data dosen keseluruhan, saya akan merubah data ini. Nah, misalnya kita dosennya 1 ya, ID-nya 1, dia akan nampil detailnya kan kemarin ya. Nah, kita akan merubah data ini, gimana caranya ya untuk merubah data, berarti kita pakai yang namanya put. Ya, jadi sini kita tinggal ganti put. Tinggal ganti put, nanti di body-nya ini adalah pakai form data. Nah, ini adalah inputannya, get-nya. Get yang ini ya, jadi saya uncomment kembali. Nah, nih, jadi form.get itu adalah ini ya teman-teman ya. Di sini ya. Misalnya NIDN gitu ya. NIDN. Berarti ini form get NIDN gitu. Nama ya. Berarti form get nama gitu ya di sini. Nah, ini. Lalu kita samakan karena di tabel
dosen ada 4, yaitu NIDN, ada nama ya, ada juga pon dan juga ada alamat ya. Gini ya. Jadi NIDN, nama, kemudian ada pon ya, terus kemudian di sini ada alamat. Gini. Setelah kita ambil datanya ya, kita coba tampilkan dalam variabel input. Gini, saya tambahkan dalam array object ya, seperti ini. Ya, NIDN gitu ya. Misalnya berarti NIDN yang telah kita input kembali tadi. Kemudian ada nama ya, kemudian berarti nama. Kemudian ada pon ya, jadi dia pon. Gini, lalu ada alamat ya. Jadi di sini ada alamat. Ini adalah data yang kita tampung nanti biar nampil ketika respon itu berhasil. Oke, sekarang kita ambil dulu ID-nya ya, ID-nya. Jadi tampung dulu dalam bentuk variabel namanya dosen. Nah, kita butuh ID, jadi kita pakai query di SQL Alchemy itu pakai filter by. Nah, filter by apa? ID kan tadi ya, ID dosen, berarti ID sama dengan ID. ID adalah parameter yang kita inputkan, lalu kita buat false. Ini. Jadi kita telah mengambil data dosen berdasarkan ID-nya atau where ID. Nah, sekarang dosen.nidn yang baru adalah NIDN ya. Jadi data NIDN yang lama diganti dengan data yang baru diinputkan ini. Oke. Sama juga dengan dosen ya, dosen dot nama sama dengan nama ini ya. Lalu dosen dot pon sama dengan pon dan dosen dot alamat sama dengan alamat gini ya. Oke, sekarang biar tersimpan berarti pakai db.session.commit. Nah, ini kalau agar tersimpan. Kalau berhasil melakukan update data, kita tampilkan dalam bentuk respon ya, pakai return. Return apa? Response.success ya. Success itu di file response.js-nya, .python-nya, sorry. Jadi, kita tampilkan data yang telah kita inputkan tadi, diinputkan di sini, tampilkan, lalu kita buat pesannya, yaitu sukses berhasil, sukses update data ya, update data, ini, oke. Kalau sudah, berarti tinggal kita tangkap pesan kesalahan, kalau mungkin saja terjadi kesalahan ya, di dalam exception, jadi as kemudian kita print saja exception-nya, gini. Nah, sekarang saya sudah punya fungsi untuk merubah data dosen berdasarkan ID-nya. Nah, sekarang kita tinggal panggil saja di sini. Di rutenya ya, routes.python. Kemarin kita sudah bikin rute untuk ID. Jadi endpoint-nya sama, yaitu ketika kita ingin menampilkan detail data dosen, jadi dosen garis miring ID ya, misalnya dosen garis miring 1 gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan update data dengan endpoint yang sama, dosen garis miring ID. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini di array-nya, metodenya tambah input gitu ya. Nah, bedanya di sini, nah kita buat seperti ini nih. Nah, ketika request-nya adalah metodenya get, jadi dia memanggil fungsi detail ID. Nah, gini. Tapi kalau kita memanggil metodenya put, jadi dia returnnya adalah dosen controller dot ubah ya tadi ya, ubah ya kalau di sini ya. Ubah berdasarkan ID-nya. Jadi seperti ini. Jadi ini fungsi untuk merubah datanya ya dengan endpoint ID. Apakah kita mau menampilkan data atau melakukan ubah data. Nah, kita akan coba merubahnya. Silakan buka Postman-nya ya ataupun insomnia boleh ya. Ini adalah URL-nya dosen garis miring 1. Karena kenapa? Karena saya ingin merubah data dosen yang ID-nya 1 ya. Jadi kalau kita cek di sini, kita jalankan di sini dulu ya, teman-teman. Ini ada masalah di line 110 ya. Kita coba lagi. 110. Oke, ini ada pakai ini ya. Nah, ini misalnya saya ingin rubah nama Dewi Susanti jadi Dewi siapa gitu ya. Jadi kita tampung dulu NIDN, nama, terus pon dan alamat. Alamat ya di sini ya.
Misalnya NID-nya jadi 1234556, lalu namanya bukan Dewi Susanti ya, kita jadi rubah misalnya jadi Dewi Fortuna misalnya, Fortuna gini ya. Lalu ponnya kita rubah juga, lalu alamatnya di Purwokerto, Jalan Purwokerto. Ya, jadi sebelumnya adalah Jalan Purwokerto nomor 2, kita jadi nomor 3 misalnya. Gini ya. Tuh, kita pastikan pakai metodenya put, gini ya. Kalau merupakan update data, pastikan juga ID dosennya. Kita coba send, gini. Nah, ini sudah jadi Dewi Fortuna nih. Jadi kan Dewi Susanti nih. Nah, kita karena sudah di put, dirubah, maka dia akan jadi Dewi Fortuna. Nah, gini. Kita cek kembali di tabel sini, apakah jadi Dewi Fortuna. Nah, ini masih belum ya, masih belum. Kenapa? Jadi kita butuh restart ya. Kita butuh restart. Kita flash run gini ya, di restart lagi lalu kita send dulu. Jadi servernya harus di restart dulu ya, teman-teman, agar database-nya juga ikut berubah. Oke. Nah, ini datanya sudah sama, jadi di tabel dosen datanya sudah sama berbeda gitu ya. Nah, silakan kalian coba-coba melakukan update data di dosen-dosen dengan ID 2, 3, 4, atau 5 dengan alamat sebagai berikut ya, di sini ya, di Postman gini. Jadi ini input, ini adalah garis miringnya adalah ID dosennya. Silahkan. Ini parameter inputnya. Jadi begitu teman-teman cara menggunakan put atau mengubah data dengan Flash di Python kita ya. Ini cukup mudah, tidak terlalu sulit. Namun kalau bingung silahkan komentar saja agar kita bisa berdiskusi dan kalian bisa memahami lebih kita lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di seri ke-10.